Kembali lagi di journey saya untuk belajar. Oke, ini kita masuk ke subsection yang pertama, sheet, spreadsheet versus database. Jadi, apa sih bedanya spreadsheet sama database? Nah, kalau di sini, spreadsheet itu pengertiannya adalah tools, yaitu adalah tools yang memungkinkan kita untuk menyimpan data. Dan sebagian orang berpendapat bahwa si spreadsheet ini adalah sebagian dari database gitu. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa bedanya si spreadsheet dengan database itu biasanya untuk satu sheet atau spreadsheet itu dia mewakili satu table. Sementara database bisa menyimpan uh, lebih dari satu table atau bentuknya jamak gitu. Jadi ada perbedaan pendapat, bedanya di situ. Jadi biasanya si spreadsheet-nya mewakili table, sementara database bisa menyimpan multiple table. Tuh. Kemudian si spreadsheet ini adalah seperti yang disebutkan tadi, dia bisa menyimpan data, kemudian dia bisa membantu kita untuk memproduksi report atau dashboard gitu sederhana, secara sederhana. Nah, karena dia bisa memudahkan kita untuk menyimpan dan bisa memudahkan kita juga untuk bikin report. Jadi si spreadsheet ini cukup populer di industri ini, di Scanna Data ya. Cukup sering digunakan meskipun udah ada database, tapi banyak orang juga yang tidak mau meninggalkan si spreadsheet ini gitu, karena si spreadsheet ini juga punya kemampuan untuk menuliskan formula, terus membantu kita untuk bikin kalkulasi, dan beberapa juga punya fungsi untuk bikin otomasi yang bisa disimpan sebagai bentuk makros. Jadi makros ini mungkin kalau di pemrograman gitu seperti fungsi yang bisa dipanggil kembali sehingga kita nggak perlu nulis lagi gitu. Jadi tinggal bikin makrosnya atau fungsinya aja. Kemudian spreadsheet ini dulunya orang-orang pakainya diinstal di laptop atau PC-nya masing-masing gitu kan. Terus biasanya kalau mau di-share, kita share spreadsheet-nya dalam bentuk report gitu. Ya, spreadsheet-nya dikirim ke orang lain gitu. Terus bentuknya udah jadi report atau dashboard gitu. Nah, karena dengan perkembangan zaman sekarang udah ada yang namanya cloud, memungkinkan spreadsheet ini untuk dapat diakses bersama-sama sehingga memungkinkan untuk collaborative work gitu. Kemudian meskipun dengan kemampuan yang udah oke karena bisa collaborative work, tapi ada beberapa perbedaan atau hmm, perbedaan antara si spreadsheet ini dengan database sehingga secara penggunaan mereka tidak dapat disamakan atau si spreadsheet ini tidak dapat menggantikan database secara seutuhnya karena ada beberapa limitasi atau keterbatasan. Begitu. Terus kemudian ini adalah bentuk interface dari yang di sisi kiri ini ada spreadsheet dan yang di kanan ada database yang di sini diwakili oleh GCP atau Google Cloud Platform. Yang kita lihat di sini spreadsheet itu bentuk datanya disimpan sebagai kolom dan row gitu. Bentuknya seperti table ya, cukup mewakili table seperti yang udah dibahas tadi. Jadi biasanya satu sheet ini mewakili satu table gitu. Memang beberapa orang menggunakannya atau mengartikannya sebagai database karena dia emang dapat menyimpan data untuk skala mikro begitu. Ketika mau di upscale biasanya ada keterbatasan, dia limitasinya ada jumlah row maksimalnya, akhirnya memungkinkan yang tidak memungkinkan akhirnya harus memaksa kita untuk beralih ke database. Sementara kalau di database di sini secara interface kurang lebih sama di platform apapun. Yang di sebelah kiri, kolom sebelah kiri itu biasanya ada nama database-nya. Kalau di sini di GCP biasanya kalau di sini kita lihat ada Northwind. Ini biasanya disebut sebagai dataset. Itu ada dataset itu biasanya pengertiannya adalah kumpulan dari beberapa table. Kemudian yang ada di sini disebut order details itu disebut sebagai tables. Kemudian untuk di database
untuk cara kita berinteraksi dengan database itu menggunakan SQL, Structured Query Language, seperti yang ada di sini. Terus biasanya cara kita berinteraksinya kita run query ini yang kita tulis di sini. Sementara untuk spreadsheet kita akses langsung datanya. Atau kalau mau kita bikin kalkulasi atau masukin fungsi bisa tuliskan di kolom fungsi yang ada di sini. Gitu. Mungkin kalau secara interface kurang lebih demikian. Ada beberapa platform yang mirip-mirip. Jadi ada beberapa company yang bikin spreadsheet juga kan, dan beberapa penyedia platform database, tapi kurang lebih secara umum tampilannya akan mirip seperti ini. Oke, nah nextnya kita bahas tentang perbedaan dari spreadsheet dan database. Untuk spreadsheet, seperti yang udah dibahas tadi, spreadsheet itu punya limitasi. Untuk row-nya sekitar 1 juta, tepatnya angkanya sekian, dan untuk column ada 16.384 column. Sementara database tidak punya limit, baik row atau column. Gitu. Jadi memungkinkan kita untuk nge-store atau menyimpan data yang lebih besar daripada spreadsheet. Begitu. Kemudian yang kedua, biasanya si spreadsheet ini ketika kita buka spreadsheetnya, buka filenya itu langsung nampilin semua data yang ada gitu. Jadi misal kita punya 1 juta data, nih, dia langsung coba nampilin semuanya. Jadi biasanya bikin laptop atau PC kita jadi lemot gitu karena berusaha nampilin data yang terlalu banyak. Sementara di database, cara kita berinteraksi kan menggunakan query, jadi bisa kita batasi query kita. Misalnya pakai limit, kita mau nampilin cuma 10, ya, di limit 10 gitu. Atau kita mau bikin filtering, bisa pakai command where gitu. Sehingga nggak perlu mengakses data secara keseluruhan. Terus untuk di spreadsheet itu bentuknya statik. Artinya statik itu biasanya mungkin yang secara sederhananya dia tuh dibahas di atas, dia kalau dibuka langsung nampilin semuanya keseluruhan gitu. Terus dia tuh datanya stagnan, ya udah gitu aja gitu. Terus kalau kita mau ngasih perubahan tuh kita nulis function gitu, yang tadi saya contohkan ada column function. Ya kalau mau bikin function baru bisa di situ. Tapi secara umum bentuk datanya akan sama seperti itu. Sementara di database kita bisa melakukan penampilan data tuh jadi lebih dinamik gitu karena penggunaan query. Jadi bisa kita bikin misal mau diagregasi, mau bikin fungsi hitung gitu, bisa pakai query seperti itu. Kemudian untuk spreadsheet dia biasanya lebih mudah untuk di-create atau kita bikin create file baru itu lebih mudah karena GUI-nya lebih familiar. Sementara untuk database biasanya interface-nya pakai command query, bisa juga pakai GUI tapi kebanyakan pakai query. Biasanya harus di-define juga di datanya apa, nama kolomnya apa. Jadi lebih sulit. Selanjutnya akan lebih susah untuk menemukan informasi di spreadsheet apabila datanya udah makin bertambah tambah besar. Gitu. Karena kita harus control find gitu kan. Terus proses query-nya, proses mencari datanya, temu kembali informasi itu lebih lama dibandingkan apabila kita pakai database. Karena bisa kita temukan pakai fungsi where atau kita limit itu bisa lebih cepat datanya ditemukan. Oke. Nah, selanjutnya secara umum tipe database itu dibagi menjadi dua, yaitu ada SQL database, kemudian ada juga NoSQL database. Sementara untuk SQL database itu ada dua diferensiasi, ada relational ya, atau bisa kita kenal sebagai OLTP. Relational atau OLTP, atau yang kedua ada analytical atau OLAP. Kemudian untuk NoSQL database ada setidaknya ada 5. Yang pertama ada key value stores, kemudian ada document database, ada wide column database, kemudian selanjutnya ada graph database dan search engine database. Mulai masuk ke section yang kedua, SQL database. Seperti yang disebutkan tadi, SQL database itu setidaknya ada dua diferensiasi, itu ada OLTP sama OLAP.
Yang pertama kita akan bahas dulu tentang OLTP. Jadi OLTP itu adalah singkatan dari Online Transactional Processing. Biasanya si tipe OLTP ini digunakan untuk transaction fokus, seperti retail atau CRM. Atau untuk kasus kita gunakan untuk e-commerce ya, gitu. Kemudian dia secara arsitektur bentuknya row based storage, jadi lebih optimal untuk insert data karena dia tinggal kalau mau insert data tuh bentuknya misal dicontohkan di sini ya. Ini kita masukin row baru langsung di bawahnya gitu. Strukturnya per row gitu. Kemudian biasanya OLTP ini kita sebutnya sebagai production database. Kenapa disebut gitu? Biasanya karena si database OLTP ini nempel sama aplikasi yang berjalan. Misalkan dalam case e-commerce, untuk mencatat data transaksi harian pelanggan, itu kita butuh database yang sifatnya lebih cepat untuk menangkap transaksi ya. Karena orang mau belanja tuh kan bisa jadi tiap detik ada transaksi seperti itu. Jadi supaya nggak ada miss dan supaya lebih cepat untuk insert data, biasanya kita pakai OLTP karena strukturnya jadi row based. Jadi untuk insert dia lebih optimize gitu. Nah karena dia diperlukan untuk nempel terus sama production, dia require to be available 24/7 gitu atau selalu online. Oke, selanjutnya OLTP biasanya disebut sebagai original source of data, atau kita bisa sebutnya sebagai data source. Kenapa begitu? Karena tadi aku sebutin juga biasanya OLTP ini disebutnya sebagai database production atau nempel di production. Jadi dia tuh nangkep semua raw data yang ada di aplikasi kita gitu. Terus dia juga generate large result. Artinya apa? Kayak yang tadi disebutkan bahwa dia tuh lebih optimal buat insert atau ya buat insert data ya. Jadi dia nge-generate data yang banyak gitu. Dia lebih optimal buat itu. Biasanya juga OLTP ini digunakan untuk query-query yang straightforward gitu. Biasanya nampilin jumlah row yang tidak banyak. Contohnya seperti mengakses individual records atau update data atau juga disebutkan tadi untuk insert data gitu. Nah, biasanya table-table yang ada di OLTP itu bentuknya normalized gitu. Normalize itu kenapa table itu harus dinormalize supaya dia tuh meminimalisir data redundancy atau nggak ada data yang duplicate karena dia kan fungsinya sebagai data source. Harapannya di data source-nya itu udah clean atau bersih gitu sehingga tidak ada duplikasi data yang dapat mengganggu nanti kalau ada replikasi dari OLTP ke OLAP. Kalau source-nya udah kotor, biasanya ke ujung-ujungnya kan kotor atau kalau ada proses cleaning, jadi kita perlu step lagi kan buat cleaning data yang ada di OLAP. Seperti itu. Nanti kita akan bahas juga tentang bagaimana menormalisasi table. Oke, ini adalah salah satu contoh normalisasi table. Biasanya kalau kita di sisi kiri ini punya table cells, ada beberapa kolom, ada item, price, date, add, dan seterusnya. Ini tuh biasanya sales-nya itu bisa dipecah jadi beberapa entitas. Contohnya di sini salesnya dipecah ada customer, terdiri dari tabel customer, ada order juga sama order items. Biasanya table-table yang udah dinormalisasi ini kalau mau di-join biasanya kunciannya ada di ID. Oke, oke. Selanjutnya untuk OLTP ini biasanya dia lebih prefer table yang udah ternormalisasi. Terus seringkali dia tuh requires joining atau penggabungan dari beberapa table untuk query result. Kemudian selanjutnya skemanya entity model biasanya pakai 3NF. Selanjutnya tipe data dan skema biasanya di-define dahulu. Biasanya, biasanya untuk pendefinisian di OLTP itu biasanya di-define dulu. Jadi ada perencanaan gitu untuk bikin table-nya. Nggak sembarangan kita bikin table karena
dia ada di production. Itu kemudian selanjutnya OLTP itu lebih optimized untuk data collection dan tidak untuk aggregation. Sederhananya dia OLTP ini tidak rekomend untuk query-query yang berat gitu. Makanya tadi disebutkan di sini dia lebih prefer untuk data table yang dinormalisasi gitu. Ini untuk query-query yang ringan karena dari struktur si database-nya itu dia raw kan. Jadi raw gitu. Jadi untuk tujuan visualisasi atau query yang kompleks biasanya dia akan tidak optimize atau query-nya lebih lama gitu. Nah, disebutkan juga di sini tidak untuk reporting, tidak untuk query yang kompleks, tidak untuk bikin dashboard, biasanya kurang rekomend, meskipun tetap bisa juga. Kemudian biasanya OLTP system itu menggunakan ACID compliance. Nah, untuk ACID compliance ini akan dilanjutkan di pertemuan minggu depan. Gitu. Oke.